Salam bahagia untuk para pejuang skripsi. Kali ini saya akan pamer terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah skripsi saya tahun 2008. Kemudian ini adalah tesis saya tahun 2012. Kenapa saya sampaikan tesis dan skripsi saya? Karena saya hari ini ingin mencoba memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua supaya kalian bisa lulus cepat waktu, menyelesaikan skripsi dalam waktu 2-3 bulan, atau kalian bisa lulus semester 7. Kita coba simak bersama-sama dan apakah itu cocok untuk Anda. Yang pertama adalah memulai lebih awal. Kapan itu? Jika Anda mahasiswa S1, maka saya sarankan Anda semester 5 harus sudah memulai menyusun skripsi. Entah itu temanya, atau judulnya, atau hal yang lain yang berhubungan dengan skripsi. Jika Anda S2, maka mulai semester 2 Anda harus sudah mulai merancang itu. Kalau tidak, startnya akan terlalu lama atau terlalu jauh sehingga Anda tidak bisa lulus semester 7, atau kalau yang S2 Anda tidak bisa lulus semester 4. Karena konsep dasarnya adalah bahwa ketika Anda bisa merancang lebih awal, tentu saja Anda akan menemukan kesalahan-kesalahan lebih awal dan nanti Anda akan lebih cepat untuk memperbaikinya. Untuk yang kedua adalah Anda harus mencari referensi atau kajian atau teori yang tepat lebih awal juga. Karena ketika Anda mencari referensi lebih awal, Anda pasti tahu konsep-konsep dasar terkait dengan keilmuan kalian. Rata-rata mahasiswa yang maju di tema skripsi atau mengajukan judul skripsi, ketika ditanya mereka belum paham terkait dengan apa yang mereka ajukan atau minimal belum paham secara menyeluruh, sehingga ketika ditanya oleh dosennya apa maksud dari apa yang kamu ajukan belum paham, sehingga harus memikirkan ulang atau mengkaji ulang, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita sudah mempersiapkan referensi dari awal, teorinya, referensi, kemudian buku-buku yang terkait dengan itu, saya yakin betul dosen akan merasa terkesan, kemudian bisa memahami apa yang kemudian sudah kita usahakan, sehingga akan lebih cepat dalam berproses. Yang ketiga adalah mengenali dosen atau kenali dosen Anda. Ada dua versi mengenali dosen. Yang pertama adalah ketika Anda belum menemukan dosen pembimbing atau Anda belum mendapatkan dosen pembimbing, maka Anda harus mengenali banyak dosen. Artinya Anda tahu karakternya. Ketika nanti Anda akan dibimbing oleh siapapun, Anda akan tahu bagaimana caranya menghadapi mereka, bukan dengan cara yang kasar, tapi bagaimana kita bisa tahu trik-trik yang kita bisa gunakan ketika menghadapi beliau-beliau itu. Yang versi kedua adalah ketika Anda sudah mendapatkan dosen pembimbing. Ini sebenarnya sudah lebih spesifik. Anda cukup sering-sering berkomunikasi dengan cara yang baik. Saya ulangi lagi, berkomunikasi dengan cara yang baik, karena kadangkala kesan pertama ketika berkomunikasi akan membuat kita nyaman dengan beliaunya atau beliau nyaman dengan kita, sehingga disinilah kemudian akan terbangun suasana kekeluargaan, suasana yang menyenangkan, suasana akademis yang nantinya akan membuat hubungan komunikasi yang lebih lancar dan akan membuat lancar juga skripsi Anda atau tesis Anda. Yang keempat, kenali hal-hal teknis yang harus Anda selesaikan ketika menyelesaikan skripsi dan tesis. Seringkali banyak mahasiswa itu sudah lihai teorinya, sudah paham bagaimana mengenali dosen, kemudian lancar dalam proses penyusunan skripsi. Tapi ternyata ada beberapa hal teknis yang kemudian belum dilakukan, atau ada hal-hal teknis yang belum dikerjakan dengan baik, sehingga itu akan menghambat proses kelulusan atau proses penyelesaian skripsi. Tiap universitas saya yakin beda. Oleh karena itu, sejak awal carilah buku panduan, kemudian telaah dengan baik. Buku itu pasti akan memandu Anda dengan cara yang baik atau memandu Anda kepada arah yang baik, sehingga ketika Anda mengenali hal-hal teknis itu, Anda akan mengurangi satu beban, dan beban itu pastinya akan mempercepat, atau ketika Anda sudah menyelesaikan beban itu, artinya Anda akan mempercepat proses kelulusan. Itu tips yang kelima. Saya sarankan Anda memiliki partner
untuk membaca skripsi Anda atau tesis Anda. Partner ini bukan berarti nanti yang mengerjakan atau saling mengerjakan, tapi minimal Anda akan saling membaca skripsi masing-masing. Karena prinsip saya begini, bahwa ketika Anda menulis skripsi atau tesis, kemudian Anda baca, saya yakin betul Anda akan merasa sudah benar dengan tulisan Anda. Tapi ketika Anda membaca tulisan orang lain, atau orang lain itu membaca tulisan Anda, sangat mungkin akan ketahuan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga disinilah kemudian koreksi-koreksi awal sebelum bertemu dengan dosen. Dan itu pasti akan mempermudah Anda dalam bimbingan, karena akan memberikan kesan yang berbeda kepada dosen Anda. Yang keenam adalah jangan terlalu lama menunda proses revisi. Karena ketika kita menunda proses revisi, artinya akan membuat dua permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama adalah permasalahan bagi orang atau mahasiswa yang menyelesaikan skripsi atau tesis, karena ketika terlalu lama bisa jadi akan lupa bahwa itu harus dikerjakan atau lupa konsep yang harus dikerjakan. Yang kedua bagi dosen sama, yaitu lupa terkait dengan yang ia bimbing. Nah, kalau nanti lupa datang, kalau mungkin dia merasa nyaman tidak ada masalah, kalau tidak nyaman bahkan mungkin tidak mau membimbing. Dan bisa jadi ketika ia membimbing, ia akan memahami, atau dosen itu akan memahami lebih lama apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mahasiswa. Maka segeralah revisi, kemudian sampaikan apa yang sudah kamu kerjakan dengan baik. Tips atau saran yang ketujuh adalah jangan terlalu lama memulai. Entah memulai dari bagian mana ya, entah dari awal tadi atau sampai akhir, pastinya ada fase-fase memulai sesuatu. Maka ketika kita menunda proses memulai itu, kita tidak akan pernah mencapai sesuatu. Kalau ini seperti motivator ya, jadi kita harus memulai, tidak boleh menunda, karena tidak ada alasan menunda sesuatu ketika kita ingin mencapai sesuatu, termasuk ketika kita akan menuntaskan skripsi, tesis kita, atau tugas akhir kita yang membuat kita nanti akan lebih nyaman di kemudian hari. Yang terakhir atau yang kedelapan, tips saya adalah kita harus memahami bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang Anda tahu jawabannya. Silahkan Anda ketik di kolom komentar, beritahu saya, barangkali saya tidak tahu. Dan barangkali ada tips-tips yang lain yang bisa Anda berikan, silahkan Anda catat di kolom komentar. Saya yakin betul Anda akan memberikan pemahaman kepada orang lain, juga memberikan pemahaman kepada saya terhadap sesuatu yang tidak saya mengerti.